Saya kira itu sebuah pelajaran yang menarik untuk kita harus melihat ke masa depan dan kemudian tidak lagi melihat berbagai hal yang terjadi pada masa kampanye itu sebagai satu halangan untuk kita bersama-sama menjadikan Indonesia ini sebagai rumah kita bersama. Dan kita, tadi Pak Prabowo juga menyampaikan, betapapun mungkin banyak di antara kita yang tidak memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, tetapi beliaulah presiden yang dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Sehingga karena itu, maka hal pertama yang harus kita lakukan tentu melihat bahwa proses pemilu sudah selesai dan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu merupakan realitas politik yang harus diterima dengan jiwa besar oleh siapapun masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Kemudian yang kedua, tadi menarik Pak Prabowo menyampaikan beliau menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih beliau maupun yang tidak memilih beliau. Dan saya kira itu nanti harus diikuti dengan langkah-langkah berikutnya menurut saya. Misalnya untuk membuktikan itu, mungkin perlu beliau tunjukkan dengan tidak lagi menjadi ketua umum partai politik misalnya. Dan dengan cara itu maka betul-betul beliau berdiri di atas semua partai-partai politik yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tentu seluruh kita bangsa Indonesia hendaknya melihat masa lalu sebagai bagian dari pelajaran untuk kita menatap masa depan yang lebih baik. Tentu banyak dinamika yang ada, banyak juga mungkin ya berbagai hal yang menjadi bagian dari proses-proses politik yang mungkin dalam beberapa hal membuat masyarakat kita ini mengalami gesekan atau bahkan mungkin ada ketegangan-ketegangan dan konflik. Ke depan saya kira kita harus semuanya bersatu bergandengan tangan untuk bagaimana Indonesia ini menjadi lebih baik. Sehingga karena itu maka kita perlu memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melaksanakan amanah sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian kita sebagai warga negara tentu tidak boleh menjadi warga negara yang apatis, tapi harus menjadi warga negara yang aktif, bahkan mungkin partisipatif dalam berbagai hal. Pak Muti, kita mendukung kebijakan-kebijakan yang baik dan memberikan catatan kritis ketika mungkin ada kebijakan yang kita pandang perlu untuk kita koreksi sebagai bagian dari partisipasi politik kita sebagai bangsa dan negara dan warga negara Indonesia. Baik, Pak Muti, ketika Pak Prabowo kemarin menyatakan ajakan untuk bersama-sama, untuk bekerja sama, Capres 01 dan juga 03 kemudian ini juga sudah memberikan, kalau kata Pak Muti tadi, menyampaikan sikap kenegarawanan, serta sejumlah elit yang juga bahkan menindaklanjutinya dengan sejumlah silaturahmi. Apakah sikap-sikap seperti ini bisa berpengaruh besar, signifikan terhadap psikologis kepada para pendukungnya agar kemudian bisa beralih menatap masa depan, terutama di masa pemerintahan yang sudah mengalami transisi ini nantinya? Saya kira itu sebuah keteladanan yang memang menunjukkan jiwa besar dari Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Anies, dan Pak Muhaimin. Bagaimana beliau sudah move on dan kemudian siap untuk bersama-sama. Tadi Pak Prabowo menyampaikan apakah di pemerintahan atau di luar pemerintahan memajukan Indonesia. Sikap-sikap seperti ini menurut saya juga seharusnya diikuti oleh para pendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan juga Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk bagaimana tentu saja bersama-sama melakukan rekonsiliasi dan bersama-sama memajukan Indonesia untuk menjadi negara yang maju, negara yang tadi Pak Prabowo menyampaikan setiap warga negara menikmati buah dari kemerdekaan itu. Tentu hal demikian harus kita maknai sebagai satu sikap di mana Pak Prabowo juga membuka kesempatan bagi sebagian masyarakat untuk tidak semuanya juga harus masuk dalam, kalau orang bicara kabinet ya, tidak semuanya harus masuk dalam kabinet, semuanya harus bersatu dalam satu barisan pemerintahan. Tapi menurut saya memang ada yang berada di pemerintahan, tapi juga ada yang berada di luar pemerintahan, tapi dimanapun posisinya, tujuannya adalah untuk memajukan Indonesia. Karena itu kalau Pak Anies,
Pak Muhaimin, Pak Ganjar, Pak Mahfud sudah move on, maka seharusnya semua kita bangsa Indonesia juga harus move on untuk melihat Indonesia yang lebih baik lagi, Indonesia rumah kita bersama yang damai, dan kita bersatu di tengah perbedaan yang kita miliki. Baik. Pak Mukti, menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, dalam beberapa wawancara saya mau mengutip pernyataan Anda bahwa Anda mengatakan masyarakat harus loyal dan mendukung pemerintahan yang baru. Kata loyal dan mendukung pemerintahan yang baru ini dalam konteks yang seperti apa, Pak Mukti? Tentu kita harus mendukung pemerintahan yang sah, pemerintahan yang terpilih secara konstitusional, dan pemerintahan yang senantiasa konsisten melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 45, ada kutipan yang menarik ya, di mana sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden itu eksplisit disebutkan akan melaksanakan Undang-Undang Dasar dengan seluruh-seluruhnya dan seadil-adilnya. Nah, ketika Presiden dan Wakil Presiden konsisten dengan itu, melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta berbagai regulasi dengan seluruhnya dan seadil-adilnya, maka kita harus loyal dan mendukung pemerintahan tersebut. Tetapi kalau misalnya ada indikasi bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang dan segala peraturan sebagaimana mestinya, maka ada mekanisme-mekanisme konstitusional yang bisa kita lakukan. Kita tentu tidak memberikan cek kosong dan tidak memberikan peta buta kepada beliau berdua. Karena pada dasarnya beliau berdua sudah menyampaikan visi dan misinya selama masa kampanye. Dan itu yang juga menjadi bagian dari bagaimana masyarakat memberikan catatan apakah beliau juga konsisten dengan program-program yang telah disampaikan selama masa kampanye. Sehingga karena itu maka loyalitas kita itu adalah loyalitas yang kritis. Loyalitas di mana pemerintahan yang sah, siapapun dia, kita pilih atau tidak kita pilih, adalah pemerintahan yang harus kita dukung. Kita berikan kesempatan untuk beliau berbakti dan mengabdi, memajukan bangsa dan negara, tetapi tentu dengan sikap kritis dan dengan sikap konstruktif agar beliau senantiasa konsisten dengan visi dan misi yang telah disampaikan, dan yang terutama tentu konsisten dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta berbagai peraturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terakhir Pak Mukti, menutup perbincangan kita kali ini, mungkin di tataran grassroots atau di masyarakat saat ini polarisasi mungkin masih saja terjadi, masih terbelah-belah. Apa pesan yang mungkin bisa disampaikan mengingat nanti kita akan menjelang pemerintahan baru yang nantinya akan juga dilantik pada bulan Oktober 2024? Yang pertama tentu kita harus kembali merajut persatuan, apalagi sekarang masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam suasana bulan Syawal, halal bihalal dan silaturahim. Marilah kita berusaha untuk memaknai dan mengamalkan silaturahim itu dalam pengertian yang lebih real di masyarakat. Kita menjadi orang yang berpikiran terbuka, open mind, berhati lapang, ya open heart, dan kemudian kita tempatkan perbedaan-perbedaan yang ada sebagai bagian dari konsekuensi sistem demokrasi yang kita pilih dalam kita ini berbangsa dan bernegara. Karena itu maka pilihan boleh beda, tapi merah putih harus ada di dalam dada. Ini saya kira prinsip penting yang harus kita bawa bersama-sama untuk Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Banyak masalah di depan mata, dan masalah itu bisa kita selesaikan bersama-sama kalau kita memiliki visi yang sama tentang Indonesia dan kita bisa senantiasa merajut persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada di antara kita. Perbedaan adalah kekayaan, karena dengan perbedaan itu kita bisa menarik simpul-simpul positif untuk menjadikan hal yang konstruktif. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi sudah move on. Karena setelah ini tidak hanya pengumuman kabinet, Mas, tapi juga nanti akan ada pilkada, pilihan gubernur, bupati, wali kota yang juga serentak di seluruh tanah air. Nah, kalau kita ini tidak berpikiran terbuka, tidak berhati yang lapang, maka hari-hari dalam kehidupan kita ini akan sesak oleh perbedaan yang terus saja terjadi,
sebagai Baik. konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita pilih di negeri ini. Karena Baik. itu sekali lagi saya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk kembali melihat ke masa depan dan kemudian belajar dari pengalaman masa lalu. Saya bermimpi 5 tahun yang akan datang, presiden dan wakil presiden itu terpilih tidak harus melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi. Baik. Tetapi kita berdemokrasi secara lebih dewasa sehingga masalah selesai karena pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bebas dari berbagai macam kecurangan dan hal-hal yang merusak demokrasi. Kita ingin demokrasi kita menjadi lebih baik, kita ingin bergerak dari demokrasi prosedural ke arah demokrasi yang lebih substantif, bahkan mungkin dalam 5 tahun ini mudah-mudahan kita membangun kultur demokrasi yang kokoh sesuai dengan dasar negara Pancasila. Baik, terima kasih Pak Abdul Mukti. Semoga pesan yang disampaikan ini bisa meneduhkan masyarakat dan polarisasi ini kemudian tidak terjadi lagi dan persatuan Indonesia bisa terwujud nyata pasca pemilu ini. Terima kasih Pak Abdul Mukti Cendekiawan telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.